Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Teman-teman semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah masuk ke pekan 13 atau 14 teman-teman semuanya di pembelajaran biologi, dan hari ini kita akan masuk ke materi baru, yakni tentang sistem pencernaan. Sebelum kita masuk ke sistem pencernaan, kita harus mengetahui kaitannya dengan sistem pencernaan, yakni makanan dan ilmu gizi. Sebelum kita masuk ke makanan, kita harus mengetahui pengertian dari ilmu gizi itu sendiri. Dari kata gidza dari bahasa Arab, yakni makanan. Ilmu gizi merupakan ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang makanan dan hubungannya dengan kesehatan yang optimal. Jadi ilmu gizi ini akan terkait sekali dengan pembelajaran tentang zat makanan, zat aditif, dan juga sistem pencernaan serta penyakit-penyakit yang timbul pada sistem pencernaan. Nah, adapun ilmu gizi yang ada kaitannya nanti dengan makanan, itu parameter-parameter yang harus kita perhatikan adalah yang pertama adalah zat gizinya, atau yang disebut dengan nutrisi, di mana unsur atau ikatan kimia yang diperlukan oleh tubuh untuk melakukan fungsi, menghasilkan energi, membangun dan memelihara tubuh, serta mengatur proses-proses kehidupan yang ada di dalam tubuh. Nah, ini adalah zat gizi. Jadi zat gizi atau nutrisi itu sangat-sangat penting dalam proses metabolisme dan juga proses pembangunan dan penghasilan energi, sehingga kita dapat bergerak, kita dapat beraktivitas selayaknya orang-orang normal yang lainnya. Dan zat gizi atau nutrisi ini juga ada kaitannya dengan nutrisi esensial. Biasanya nutrisi esensial ini adalah zat gizi yang diperoleh secara buatan. Tidak dapat disintesis atau dibuat oleh tubuh kita, melainkan dibuat oleh suatu pabrik atau suatu industri. Nah, itu adalah nutrisi esensial. Nah, yang harus diperhatikan adalah nutrisi esensial ini dapat diperoleh oleh makanan. Itu yang paling penting. Nah, selanjutnya ada status gizi ya teman-teman. Status gizi ini lebih kepada status kesehatan yang dihasilkan oleh keseimbangan antara kebutuhan dengan makanan nutrisi. Jadi antara kebutuhan kita atau keinginan kita dengan pendapatan makanan atau nutrisi yang kita makan, nah itu adalah status gizi. Jika seimbang, maka status gizinya ini adalah baik. Jika kurang, maka disebut juga status gizi kurang. Jika paling kurang, itu status gizi buruk. Dan jika berlebih, itu namanya status gizi lebih. Nah, selanjutnya ada diet. Pilihan makanan yang lazim dimakan seseorang atau suatu populasi penduduk. Jadi makanan-makanan itu dipilih yang benar-benar perlu kita makan, kita makan, atau yang perlu kita jaga pola makannya, itu yang disebut dengan diet. Diet itu juga jangan sampai berlebihan juga ya teman-teman, tetap harus menjaga pola makan. Tetapi makanannya ingat, pilihlah makanan yang 4 sehat 5 sempurna. Oke, makanan 4 sehat 5 sempurna itu tadi ada kriterianya tersendiri. Jadi makanan itu harus mudah dicerna, makanan itu biasanya harus dimasak terlebih dahulu supaya apa? Supaya dapat dicerna dalam tubuh kita. Contohnya apa? Daging, ikan, nah itu perlu dimasak secara matang agar dapat dicerna dengan baik di sistem pencernaan. Yang kedua, higienis. Makanan itu tidak mengandung bibit penyakit dan zat aditif yang membahayakan tubuh kita. Zat aditif itu zat pengawet, contohnya zat pemanis buatan, micin. Nah, itu adalah zat aditif. Nah, higienis ini sangat penting. Makanan yang kita makan perlu dijaga dan tidak dapat mengakibatkan penyakit. Dan selanjutnya adalah makanan yang mengandung zat gizi
agar jumlah yang ada di dalam tubuh itu cukup. Dan juga yang terakhir adalah makanan harus mengandung kalori. Kadar kalorinya untuk menghasilkan energi itu harus terbilang cukup juga. Oke, jenis-jenis makanan itu terdiri dari berbagai macam komponen atau kandungan. Nah, kandungan-kandungan yang kita makan pada makanan itu sendiri itu ada 5 secara umum. Ada karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Oke, kita akan bahas satu persatu karbohidrat dan lemak terlebih dahulu. Sedangkan protein, vitamin, dan mineral kita akan bahas di pekan depan. Karbohidrat atau biasa dalam rumus senyawanya itu adalah CnH2nON. Kalau kalian mengetahui tentang pembelajaran kimia terkait masalah hidrokarbon, nah ini karbohidrat termasuk ke dalam komponen hidrokarbon pula, karena dia mengandung C dan H, sedangkan juga mengandung O, oksigen. Nah, biasanya karbohidrat itu ada di mana? Paling banyak berasal dari tumbuh-tumbuhan yang melakukan fotosintesis. Adapun karbohidrat itu memiliki 3 jenis molekul. Ada monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Monosakarida itu adalah salah satu senyawa karbohidrat yang memiliki 1 gugus gula. Contohnya apa? Glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Jadi cuma hanya 1 gugus gulanya saja. Sedangkan disakarida itu memiliki 2 gugus gula. Jadi glukosa jika ditambah dengan fruktosa maka akan menghasilkan sukrosa. Glukosa ditambah dengan galaktosa akan menghasilkan laktosa, dan glukosa ditambah dengan glukosa lagi itu dia menjadi maltosa. Sedangkan polisakarida itu memiliki banyak sekali gugus gula. Contohnya yang paling penting adalah pati. Nah, pati ini terkandung dari amilosa dan amilopektin. Nah, glukosa itu biasanya terdapat di buah-buahan. Sedangkan fruktosa juga terdapat di buah-buahan pula, akan tetapi ditambah dengan madu. Jadi madu itu memiliki fruktosa yang sangat baik. Sukrosa itu terdapat pada gula pasir yang sering kita temui, sering kita beli di pasar, sering kita beli di toko-toko terdekat. Selanjutnya ada laktosa. Laktosa ini kalau misalnya antum tahu iklan susu, nah biasanya suka memberitahukan bahwa kandungan susu itu terdapat laktosa. Nah, laktosa itu adalah gula yang terdapat pada susu. Galaktosa terdapat pada proses pencernaan laktosa. Jadi setelah laktosa itu akan menghasilkan galaktosa. Nah, selanjutnya ada maltosa. Ini dia biasa ditemukan pada biji yang berkecambah. Sedangkan pati biasanya ditemukan di mana? Jagung, padi, gandum, kentang, dan singkong. Selanjutnya glikogen itu memiliki kandungan yang terdapat pada hati dan otot hewan. Jadi otot hewan dan hati itu termasuk ke dalam glikogen. Selanjutnya ada selulosa. Di sini selulosa biasanya kandungan dari dinding sel tumbuhan. Nah, apa sih fungsi dari karbohidrat secara umumnya? Yang pertama sebagai sumber energi, karena sumber energi yang dihasilkan pada karbohidrat mencapai 4,1 kilokalori. Dan selanjutnya ada menghemat protein, pengatur metabolisme lemak, dan membantu pengeluaran feses. Nah, bagaimana sih jika karbohidrat yang terkandung di dalam tubuh kita itu berlebih? Akan menimbulkan obesitas. Ingat, akan menimbulkan obesitas. Karena apa? Karena ketika kelebihan karbohidrat, maka karbohidrat itu tidak dapat mengatur metabolisme lemak. Akibatnya akan menimbulkan obesitas. Selanjutnya, jika kekurangan, lemak akan menjadi energi dan menghasilkan keton. Bisa dilihat lagi, dicari lagi mungkin keton itu apa. Itu merupakan salah satu senyawa hidrokarbon yang biasa ditemukan pada pembelajaran kimia. Itu salah satu turunan dari hidrokarbon. Nah, jika produksi keton berlebih akan mengakibatkan ketosis. Apa itu ketosis? Silahkan cari di literasi yang lainnya yang ada di internet. Oke, selanjutnya ada lemak atau lipid. Lemak itu merupakan senyawa yang sukar larut dalam air. Jadi zat makanan yang sukar larut dalam air itu adalah lemak. Dapat dibuat dengan membentuk emulsi dan juga larut pada pelarut non-polar. Lemak akan menjadi bau tengik akibat terpapar oksigen di udara bebas. Tersusun atas C, H, dan O.
Sehingga lemak dan minyak ini terdiri atas gabungan gliserol dan asam-asam lemak. Setiap unit gliserol yang bergabung akan bergabung dengan asam-asam lemak membentuk satu unit trigliserida. Nah, sekarang fungsi lemak itu sebagai sumber energi tetap sama dengan karbohidrat, cuman bedanya nilai dari yang terkandung di dalam lemak itu lebih besar daripada karbohidrat, sebesar 9 kilokalori. Dilakukan proses perlindungan dan lemak ini melindungi bagian-bagian tubuh kita supaya tetap kuat, supaya tetap kokoh berada di posisinya. Lalu penyekatan atau isolasi, perasaan kenyang, ikut serta membantu jaringan tubuh penyedia vitamin yang larut dalam lemak, contohnya vitamin A, D, E, dan K. Itu larut dalam lemak. Sedangkan lemak juga dapat menghemat protein, hampir sama dengan karbohidrat. Oke, lemak itu terdiri dari dua, ada lemak hewan dan lemak nabati. Lemak hewan pasti kita tahulah, gaji itu kan pasti ada lemaknya. Lalu lemak nabati itu contohnya adalah minyak zaitun, minyak kelapa sawit, minyak kelapa yang ingat mengandung sterol, bukan kolesterol. Jadi mengandung sterol itu adalah lemak nabati. Sedangkan bagaimana sih manfaat dari lemak itu sendiri? Secara umum bahwa lemak itu sendiri dapat dibuat secara emulsi. Contohnya pada lemak omega 3 yang terutama ada pada EPA dan DHA. Eicosapentaenoic acid dan docosahexaenoic acid. Yang biasa kita temukan di iklan-iklan ya, ada iklan EPA dan DHA. Oke, yang mengandung ini nih. Nah, itu merupakan lemak esensial dapat menghambat pertama pertumbuhan sel-sel kanker, memperbaiki tekanan darah, mencegah penyakit jantung, meningkatkan kekebalan tubuh, dan juga membuat peningkatan daya ingat. Oke, teman-teman semuanya, kita cukupkan sekian materi pada hari ini. Syukron atas perhatiannya. Jazakumullahu khairan katsiran. Mohon maaf bila ada kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.